Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wa lan tajida lahum nasira. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah. Wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Fa ulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Wa
mandi hati 44 C23 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira illalladzina tabu wa aslahu wa tawassamu billahi wa akhlasu dinahum lillah wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tattakhidhu janganlah kalian menjadikan al-kafirin orang-orang kafir aulia sebagai sahabat-sahabat dekat, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dicintai. Min dunil mu'minin dengan mengenyampingkan orang-orang beriman. Aturiduna apakah kalian ingin ang taj'alu menjadikan lillahi untuk Allah alaikum atas kalian sultanan kekuatan mubina yang nyata. Sultan itu kebanyakan di Al-Quran kekuatan hujjah, kekuatan argumentasi. Maksudnya Allah punya argumentasi yang kuat untuk menyiksa kalian. Seandainya kalian sengaja terang-terangan menjadikan orang kafir sebagai wali yang terdekat, yang dicintai, padahal masih ada orang-orang beriman. Dalam konteks politik tidak boleh berkoalisi dengan orang-orang kafir, dengan partai-partai kafir. Harus berkoalisi dengan sesama mukmin. Dan ketika orang Islam koalisinya dengan orang kafir, Allah punya cukup alasan untuk menghancurkannya dan menyiksanya di dunia dan sudah pasti di akhirat. Karena Turki berkoalisi dengan Nazi misalkan, ya udah itu sudah jadi dalil yang cukup untuk menghancurkan. Karena orang-orang Palestina senang berkoalisi dengan orang Israel, mayoritas Palestina itu ingin berdamai dengan Israel, ingin menjadi bagian dari Israel. Cuma 20% saja
di Gaza, Hamas yang betul-betul memperjuangkan Palestina harus merdeka, Israel harus angkat kaki dari tanah Palestina yang dijajah. Pragmatis, Allah cukup punya alasan untuk menyengsarakan bangsa Palestina, dan ketika Allah menurunkan siksa kan rata ya, teu anu ngadukung nawae, tapi juga orang beriman Hamas juga terkena getahnya. Karena orang-orang Islam di Indonesia berkoalisinya dengan orang-orang kafir dalam masalah bisnis ya, dalam ideologi politik, mana sok memurnikan Islam. Aya nu nyebut partai Islam bari setengah nama anggota dewana geus mikirna sekuler we, senang menjadikan orang kafir sebagai kiblat dalam gerak politik ya, dalam gerak langkah ideologi. Akibatnya Allah punya cukup alasan yang kuat untuk menyengsarakan bangsa Indonesia. Kalau syariat undang-undang Allah diabaikan, ya yang terjadi seperti sekarang. Nehese ya. 2045 negara maju, bonus demografi, banyak anak-anak muda, wah duka teuing ningali bordak ngorana siga kieu mah. Mungkin 2045 teh beuki gelo we gitu. Saudi Arabia ayeuna tuturut muning ngilu Halloween. Nya tuh ngeunah dikritik ku madhab Syafi'i, ai muludan teu meunang, ai Halloween meunang, kan belagu kabina-bina leung keneh muludan dibanding Halloween. Kiblatnya ke barat, lihatnya Dubai, lihatnya Qatar, maju naonna. Apa yang disebut maju? Disebut maju teh maju agamana, lain maju jika barat. Nah, justru dengan kemajuan itu banyak yang rusak. Peradaban barat itu meguhkeun lalaki jeung awewe ge hese. LGBT itu lalaki awewe, lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe, lalaki juga awewe. Dan sekarang anak-anak kita senang tuh konser NCT ya. Non macana teh Mas NCT di BSD di Tangerang dibubarkeun ku polisi 30 nu pingsan, para rotes pinuh. Nah naonan ningali lalaki bencong ya. Mau begitu mungkin ya Saudi Arabia teh, Indonesia teh ya. Ini gambaran ya, termasuk dalam dunia pendidikan. Kiblat pendidikan kita ke orang kafir, sekularisme, liberalisme, akibatnya ya lahirlah generasi-generasi yang rusak. Bukan generasi yang pejuang. Kuduna lulusan UIN teh berjuang, berjihad, menegakkan Islam. Ieu mah lulusan UIN teh neangan duit, neangan isi beuteung, boro-boro mikiran jihad. Kenapa? Karena di doktrinnya hidup itu untuk makan, bukan untuk berjuang. Lulusan mu'alimin oge lulusan santri nya boro-boro hese lah gitu. Betul-betul lulus teh untuk berjuang, untuk mengabdi Islam. Riweuh jeung Pak beulit isi peujit we ya. Dudunya. Kenapa? Karena diajarkan di kurikulumnya begitu, bahwa belajar itu untuk kerja ya, bukan untuk berjuang. Mudag-mudag ijazah nepikeun ka luhur teh ujung-ujungna neangan gawe. Ya memang teu doraka kalau dari kerja itu kemudian dia berjuang siga para sahabat. Tapi da geus gawe teh gawe we, tidak berpikir. Boro-boro mikirkeun perjuangan Islam, dakwah Islam, pendidikan Islam, mikiran masjid wae ge teu sempat gara-gara kurikulumna sekuler.
mau berkiblat melegalkan zina, melegalkan kebebasan dan sebagainya, LGBT. Itu luas ya. Jadi bukan hanya memilih Ahok sebagai gubernur. Ayat ini kan salah satu ayat yang dikritik ku orang-orang sekuler lantaran sok dipakai nembak Ahok. Bener, nggak boleh kita milih pemimpin orang kafir, masih kena aya orang Islam. Sama, nggak boleh memilih pemimpin yang kiblatnya ke kafir selama masih ada pemimpin yang kiblatnya ke Islam, najan teu Islam murni gitu. Aseda nu Islam murni mau kapilih elektabilitasna rendah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di tingkatan paling rendah di neraka. Jadi na bahasa Arab aya darokat, aya darojat. Aya darojat mah tingkatanna kaluhur naik. Aya darokat mah tingkatanna kahandap. Jadi kalau disebut darkil asfal berarti neraka itu darokat, ada berbagai tingkatan tapi ke bawah, tak ieu nu panghandapna. Lebih bawah daripada orang kafir. Kenapa? Orang kafir minimal gentle nembongkeun kakafiranna. Orang munafik mah kafir tapi menyembunyikan kekafirannya, berbaur dengan kaum muslimin, sholat juga kaum muslimin, zakat juga kaum muslimin, bedana teh ngedul ya. Makanya fidal kul asfali minan nar. Dan ayat ini menegaskan bahwa orang yang senang mengekor orang kafir itu hakikatnya orang munafik. Kan ini ayat-ayat dari sejak ayat yang kemarin ya. Jadi kalau orang kafir menang nyaharep ka kafir, orang mukmin menang nyaharep ka mukmin. Dan di ayat sebelumnya di ayat 100 barang itu teka tempo nomorna terus 39 138 Allah sudah mengingatkan, hei orang munafik itu dia tubuhnya ada di kaum mukminin, tapi secara ideologi, secara politik dia ingin ikutnya ke orang kafir. Maka ayat ini menegaskan orang-orang yang masih senang mengekor orang kafir, Allah punya alasan yang kuat untuk menyiksa mereka, diasupkeun ka neraka penghandapna lantaran jadi munafik. Dia ngaku Islam tapi kenapa secara ideologi resepna teh kanu sekuler, kanu liberal. Dia ngaku Islam tapi kenapa secara budaya hidupnya meni resepna teh nurutan artis Korea, ya, artis barat atau artis Indonesia nu geus terbaratkan. Kiblatna teh eta we gaya hirupna, bajuna, cara daharna, ulinna ongko Islam tapi teu make budaya Islam. Pan munafik nu teh. Ngaku Islam ya, tapi hakikatnya dia hidup seperti orang kafir. Dari segi ekonomi geus riba we hirupna teh, geus dolim we. Nggak ada unsur-unsur ekonomi syariah, silih habok, silih dadat. Jika orang kafir, ini munafik ini, ongko awakna muslim, sholat, zakat, tapi resep hirup jika orang kafir. Meski tentu kita nanti bagi dua ya, ada munafik intikodi, munafik anu kafir, munafik amali. Hatinya masih la ilaha illallah kan memang hirupna juga orang kafir. Dalam dunia pendidikan begitu, metodologi studi Islam nurutan orientalis, nurutan orang kafir. Akibatnya kumpul kebo teh cenah teh sarua jeung hamba sahaya legal pancena illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum tuh Quran we dipake dalil jeung zina.
Gara-gara naon? Metodologi itu udah make metodologi hermeneutika, make metodologi orang kafir. Orang munafik ongko awakna kiai, doktor studi Islam, tapi kenyataannya otaknya juga orang kafir. Kalau sudah masuk neraka yang paling bawah, walang tajidalahum nasiro, tidak akan ada yang menolong buat mereka. Artinya kekal selama-lamanya di neraka. Kenapa? Karena orang munafik kafir. Kecuali kalau yang tadi masih kena Islam, acan kafir mah. Ini mah munafik amali. Munafik amali mah dosa gede. Dosa gede itu masih Islam, tapi karena neraka heula geus beak dosana dijahit ka surga. Jadi bedanya orang kafir dan orang muslim. Orang kafir mah kholidina fiha, ari orang Islam mah teu kholidina fiha. Ngan nyaanggar we nu ngaranna disiksa di neraka. 70 kali lipat panasnya di dunia. Tapi Allah senantiasa memberikan celah untuk tobat. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat. Sok atuh gara tararobat ya. Amin Rais saja sudah tobat sekarang mah ya, baheula wah keur anyar jadi pamimpin partai eta moal beja-beja. Baju Islam kekecilan ya. Oh, kiblatna teh ke Amerika gitu. Ana mah geus tobat. Naon tuh dan nutur barat capek. Maju cek barat teh naon? Yo maju ka neraka. Maju maju secara barat tuh maju ka neraka, maju lagi maju ruksak. Tingali we Inggris, negara yang paling kaya di dunia. Pound sterling tah ku si Marcus Rashford tah striker MU dibolekerkeun kieu tah ekonomi Inggris teh nya jika ekonomi Jakarta memeh anis jadi nu marariskin teh dialalusir diruntuhkeun imahna pokokna tidak punya hak hidup gitu di Inggris teh zaman Anies Baswedan aya dimanusiawikeun orang-orang miskin teh beca tibumnya wah nama naon Satpol PP teu meunang dagang teh teu manusiawi we tuh kalau ekonominya kiblatnya ke barat jadi standar majuna teh kota indah gitu anu ngabalan teh nu marariskin singkirkeun padahal ayat-ayat Al-Qur'an justru banyak memerintahkan kita memperhatikan fakir miskin, memberikan hak kepada fakir miskin. Di ekonomi barat mah nggak bisa, makanya kesenjangan sosialnya sadis. Nganda suara orang miskin mau didengi, ya. Mau asup karena internet. Wa aslahu, dan beramal solih. Syarat tobat itu amalnya soleh. Ngaku tobat tapi kemudian tidak amal soleh kata Nabi, berarti dosanya yang dulu ditambahkan. Tapi kalau tobat beramal soleh, amalnya yang dulu ditambahkan. Jadi kalau seorang kafir ya atau orang munafik atau penjahat tobat, kan penjahatnya dulunya ada amal baiknya. Penjahatnya dulunya ada amal jahatnya. Dia tobat. Nah ini tergantung tobatnya. Kalau tobatnya tobat kamuflase, ya pencitraan pada hadek pemilu 2024, tidak ada amal solihnya, maka dosa yang dulunya itu ditindihkeun karena bohong. Tapi kalau dia tobatnya benar, wa aslahu kata Nabi, fa ahsana islamuhu, bagus dalam Islamnya, maka dosa yang dulu dihapus, bahkan amal baiknya yang dibawa ditambahkan double. Dalam surat Al-Hadid, yu'tikum kiflaini mir rahmatihi, kalian akan diberi 2 kali lipat rahmatnya. Nah 2 kali lipat ya karena amal baik yang dulunya dihitung.
Wa'tasamu billah, berpegang teguh kepada Allah. Karena orang munafik kan kemarin terombang-ambing, tepuguh, maju mundur, mundur maju, inde tulah ka masjid teh engke pas Piala Dunia gara wah kaganggu pisan. Tahajud tahajud tinggalin ya Prancis yang Argentina. Itu wa'tasamu billah cekelkeun we atuh da kege siaran ulangna na YouTube komplit. Salat teh sodako ulah tah teu itasamu billah sing panceg nya hirup cekel ta Allah teh sing kuat. Jangan banyak terombang-ambing dinu kahadean mah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agama mereka karena Allah, tidak ada riya. Karena orang munafik penyakitna riya, ya yuraunan nas. Riya formalitas segala sesuatuna hayang katembong ku batur atawa nu penting katembong ku batur, ya. Kalau sudah terlihat oleh orang udah cukup gitu. Buat apa kita beramal untuk mendapatkan pengakuan manusia dan mau diberi pahala ku manusia? Buat apa kita beramal mendapatkan pengakuan manusia kalau Allah tidak menerima? Lebih baik dibalik, kita beramal untuk Allah meski dicibir oleh manusia, baik paduli dan numere pahala mah Gusti Allah. Disebut sok suci, sok alim, baik teguh wa akhlasu dinahum lillah, bukan mencari pujian orang lain, betul-betul beramal itu ya, teguh ya, wa'tasamu billah. Jadi henteu kabula kabale mun kurame ngilu keur sepi gitu kurang kuatnya, ikhlasnya kurang kuat, etos kerjanya lemah. Mun aya dunungan semangat, dunungan hare-hare gitu. Ada atasan semangat atau ada customer hare-hare, etos kerja rendah. Kun udah teu katinggalian cenah ku customerna, eta aset teh dirusak we ku si Mas teh. Nah itu tidak ada keikhlasan ya kepada Allah. Faulaika mal mu'minin, maka mereka dikategorikan beriman. Nah jadi urang teh geus asup bagian kaum mukminin bareng jeung Nabi, para sahabat, para ulama soleh. Tergantung apakah kita sudah wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah, geus teu hayang pujian gawe teh betul we bekerja itu. Dek aya nu ningali, eueuh nu ningali konsisten. Wa saufa yutillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan kepada mukminin pahala yang sangat agung, ya, sangat besar. Jadi boro-boro asup neraka nu paling handap, ya, justru dia dapat pahalanya juga yang paling besar. Kalau semuanya sudah ada wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Ini bagi kita ya yang aktif di dunia kerja, dunia pergerakan, karasa pisan. Jadi susahnya membersihkan mental munafik. Mental munafik itu yang masih butuh pencitraan, masih butuh pengakuan dari masyarakat, pengakuan dari atasan, pengakuan dari bawahan, capek gitu. Makanya kelihatan gak konsisten hirupna teh. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mungkin menyiksa kalian jika kalian syukur dan beriman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Disiksa teh gara-gara tidak syukur, kufur nikmat. Disiksa teh gara-gara tidak beriman. Jadi kalau ada siksa di kita, musibah, sakit, itu pasti gara-gara ada dosa, kurang syukur orang, masih ada kufur.
Wa kana Allahu syakiron alima, Allah itu maha bersyukur dan mengetahui. Enggak mungkin Allah teu narimakeun amal soleh kita. Kita beramal soleh Allah menyiksa, mustahil. Allah itu syakiron alima. Kalaupun Allah menyiksa kapaksa karena kita kurang syukur, kita kurang beriman. Ya termasuk yang tadi saya sebutkan, mohon maaf, bukan saya menghinakan bangsa Palestina, justru memuji para pejuangnya. Kenapa susah keluar ada orang Palestina tuh tersyukur, kuduna berjuang ngadon nempel ke Israel. Komun PNS nama da gajina di Israel. Ini bagaimana Allah tidak menyiksa kalau masih ada kekufuran, kekurang imanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.